Latar belakang. Dalam operasional harian pabrik FMCG, format laporan produksi menjadi acuan utama dalam proses input data ke sistem ERP dan pelaporan mingguan ke manajemen. Format ini biasanya disepakati lintas bagian agar tidak terjadi miskomunikasi. Namun, perubahan format tanpa pemberitahuan dapat menimbulkan kesalahan proses dan ketidaksesuaian data. Kronologi kejadian. Manajer produksi menginstruksikan perubahan format laporan produksi harian untuk mencakup kolom tambahan, downtime mesin, dan jumlah reject. Perubahan ini dilakukan langsung di file template dan dibagikan hanya ke kepala shift produksi melalui grup WhatsApp pribadi. Admin produksi tidak menerima informasi mengenai perubahan ini dan masih menggunakan format lama untuk input ke ERP. Selama 4 hari, admin terus menginput data berdasarkan format lama tanpa kolom tambahan. Saat evaluasi mingguan, manajemen mempertanyakan tidak adanya data downtime dan reject yang seharusnya sudah dicantumkan. Terjadi kekacauan laporan dan perlu rekap ulang manual dari catatan produksi untuk diperbaiki. Pihak yang terlibat, manajer produksi, kepala shift produksi, admin produksi, tim ERP, data entry, tim QA karena berhubungan dengan reject, manajemen pabrik. Masalah utama, perubahan format laporan dilakukan tanpa sosialisasi ke pihak terkait admin produksi sehingga terjadi ketidaksesuaian data yang masuk ke sistem dan berimbas pada ketidaktepatan laporan produksi mingguan. Dampak terhadap perusahaan, data downtime dan reject tidak tercatat dalam ERP. Manajemen menerima laporan yang tidak lengkap dan tidak akurat, meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan operasional, memakan waktu tambahan untuk koreksi data dan audit internal, menurunkan kepercayaan terhadap sistem dan profesionalisme tim administrasi produksi. Analisis penyebab 5 whys teknik. 1. Mengapa admin tidak mencatat data downtime dan reject? Karena admin tidak tahu adanya perubahan format. 2. Mengapa admin tidak diberitahu soal perubahan tersebut? Karena manajer hanya menginformasikan ke kepala shift. 3. Mengapa tidak ada SOP untuk sosialisasi perubahan format? Karena selama ini perubahan dilakukan secara informal dan tidak terdokumentasi. 4. Mengapa proses komunikasi tidak melibatkan semua pengguna format? Karena tidak ada daftar distribusi komunikasi yang resmi. 5. Mengapa tidak ada pelatihan atau briefing pasca perubahan? Karena dianggap perubahan format adalah hal kecil dan tidak berdampak besar. Solusi. Buat SOP bahwa setiap perubahan format laporan harus disosialisasikan secara resmi dan terdokumentasi. Gunakan platform komunikasi resmi perusahaan, misalnya email dan shared folder untuk mendistribusikan format terbaru. Setiap perubahan format harus disetujui lintas bagian terlebih dahulu. Lakukan briefing singkat kepada admin dan user terkait saat ada revisi format. Gunakan version kontrol penamaan file plus tanggal revisi agar tidak tertukar. Preventif dan pembelajaran. Komunikasi antar bagian harus terstruktur, terutama saat menyangkut data lintas divisi. Semua pihak yang bersentuhan dengan laporan harus mendapat update dan pelatihan kecil jika ada perubahan. Penting untuk membangun budaya kerja yang mengutamakan keterbukaan informasi. Perusahaan dapat menunjuk PIC dokumentasi yang bertugas mencatat dan menyebarkan setiap pembaruan dokumen resmi. Format laporan yang digunakan sebaiknya memiliki canglog riwayat perubahan yang dapat dilihat semua pihak.